Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk terus bernafas dan berkreasi dan membuat konten seperti ini. Dan semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan kesehatan kita masih bisa beraktivitas, masih bisa berkreasi, masih bisa produktif, masih bisa nyari uang, masih bisa bikin konten, masih bisa ngoceh kayak begini gitu. Jadi penting ya kesehatan itu. Oke, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabiin ajmaina. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya mau mengangkat satu tema bahasan mengenai apa ya, FPI. Gimana sekarang FPI? Wudhu dulu ya. Entah karena memang FPI sekarang lagi diem, atau memang sekarang lagi menyusun strategi, atau memang karena saya sendiri yang tidak tahu sepak terjang. Ya tapi kalau menurut saya berbeda dengan terutama dulu di zamannya Al-Maghfur Lahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, berbeda dengan sekarang. Apalagi sekarang katanya, tapi bukan katanya sih, FPI sekarang merapat ke Nahdlatul Ulama. Bahkan Habib Hanif sudah melakukan pertemuan dengan Kiai Haji Khalil Stakuf. Dan juga ada yang ceramah juga tuh Kiai Haji siapa tuh? Agus Ali siapa tuh? Yang dari Sidoarjo tuh. Mohon diterima Pak Said, itu waktu Kiai Said ini kali ya masih menjabat. Mohon diterima FPI mau merapat ke NU gitu. Kenapa enggak dari dulu? Baru sekarang. Tapi kita ambil positif, bagus lah. Mau merapat ke para ulama, para kiai di NU ya bagus. Positif. Cuman kalau saya boleh berasumsi atau berpendapat, boleh lah ya berpendapat. Kenapa dulu FPI begitu garang, sekarang FPI kesannya seperti ketar-ketir, seperti terpojok, bahkan seperti kesannya seperti kena mental. Dulu waktu di zaman Gus Dur begitu bersemangatnya melecehkan, menghina Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan itu masih melekat tentunya di pikiran warga Nahdliyin, terutama para pendukungnya, para simpatisan, para pecintanya, para warga Nahdlatul Ulama, masih diingat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di zaman Gus Dur Habib Rizik begitu berani? Nah, sekarang ya tahu sendiri. Setelah ada kejadian Habib Rizik diburu sampai dia kabur ya. Kalau bahasa saya kabur ke luar negeri entah kemana. Belum lagi ada penembakan terhadap anggota 6 anggota FPI. Nah, sekarang malah merapat ke NU. Bisa dikatakan terpojok sebenarnya.
Waktu di zaman Gus Dur begitu berani sama Gus Dur, padahal Gus Dur tahu sendiri ikon utama di Nahdlatul Ulama adalah Gus Dur. Kenapa begitu berani? Kenapa tidak ada tindakan kepada Habib Rizik ataupun kepada FPI pada umumnya? Karena Gus Dur orang baik. Kalau Gus Dur radikal, frontal, dari dulu sudah habis. Jangankan Habib Rizik dan FPI dalam skup kecil. Dulu waktu Gus Dur waktu Gus Dur diturunkan dari kursi kepresidenan, dilengserkan. Itu kalau tidak dicegah Gus Dur, Jakarta banjir darah. Sudah berapa puluh ribu orang yang tanda tangan siap bela mati Gus Dur. Tapi Gus Dur jangan. Padahal Jakarta sudah dikepung waktu itu. Tapi Gus Durnya, untungnya Gus Dur itu orang baik. Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan, kata Gus Dur. Sudah sana pulang semua. Kata Gus Dur A, ya A kalau nantiin. Kata Gus Dur B, ya B. Itu kalau mau dilawan. Tahu sendiri itu pasti banjir darah. Dan Gus Dur tidak mau seperti itu. Nah, datang Habib Rizik menjelek-jelekan, menghina. Itu kalau mau dilawan, habis. Dari dulu juga ketika Habib Rizik menjelek-jelekan, menghina, mencaci maki Gus Dur, itu udah gregetan itu. Warga Nahdien udah gregetan, siap menunggu komando. Tapi lagi-lagi Gus Dur, jangan. Kita lawan pakai argumen, pakai dalil. Itu baru namanya ulama. Coba kalau Gus Dur radikal, sudah habis. Dan Habib Rizik tahu itu. Faham tentang Gus Dur, makanya dia berani. Jadi kalau Habib Rizik nih berpikiran gua serang Gus Dur nggak bakalan serang balik, nggak bakalan menyerang saya dan FPI. Habib Rizik paham itu, makanya dia berani. Nah, setelah sekarang Gus Dur tidak ada, mau kemana? Ente Gus Dur tidak ada, siapa yang akan membela? FPI, Habib Rizik, walaupun menyerang Gus Dur, melecehkan, menghina Gus Dur, tetap dibela. Secara kemanusiaannya dibela. Jangan diapa-apain, kita lawan pakai argumen. Preman berjubah lah, istilah Gus Dur kayak gitu. Narasi lawan narasi, jangan kekerasan. Tapi sekarang setelah ada kejadian penembakan 6 anggota FPI, Habib Rizik kabur-kaburan. Sekarang mendem, mau kemana? Merapat ke NU. Jadi kayak bocah minta pelindungan kepada bapaknya karena digalakin pemerintah. Jadi asumsi saya seperti itu. Ini kan hanya pendapat, hanya asumsi, salah benarnya saya serahkan. Terutama kepada Habib Rizik. Kalau saya nilai, kalau saya asumsikan, kalau saya boleh berpendapat, Habib Rizik itu paham dan tahu Gus Dur. Nggak mungkin ketika dia melecehkan, menyerang Gus Dur, nggak mungkin Gus Dur menyerang balik secara frontal, secara fisik, nggak mungkin. Walaupun pendukungnya paling banyak. Nah, sekarang setelah Gus Dur tidak ada, Habib Rizik paham. Kalau umpamanya ada salah satu ulama NU disentil, diserang, siapa yang mau mencegah serangan tersebut? Habib Rizik paham itu, makanya merapat cepat-cepat ke NU. DP-DP. Dulu waktu ada Gus Dur nggak merapat, malah memusuhi. Sekarang udah minta diterima oleh NU. Nggak semudah itu. Ferguson, konsep dan segala macamnya berbeda. Tawazun, tasamu di NU berbeda, berseberangan dengan FPI. Walaupun sekarang menurut Habib Hanif ketika bertemu dengan Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf, itu dia membeberkan tentang konsep-konsep amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kayak organisasi IPNO lah kayak gitu. Anak-anak IPPNU kayak gitu tuh. Itu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf udah nggak ngurusin itu. Ya, organisatoris seperti itu diurus pengurus. Kalau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua umum PBNU yang ngurusin yang gede-gede.
nih FPI. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, kita positif ya. Mau bertemu sowan kepada ulama NU, merapat bagus lah. Merapat ke Bapak bagus itu. Tapi kalau saya boleh asumsikan, ya sekarang FPI sudah terpojok, bahkan bisa dikatakan kena mental. Sekarang Habib Rizik sudah fokus di majelis taklim, ngajar-ngajar ngaji kitab ibu-ibu kayak begitu. Enggak kor-kor kayak dulu. Gus Durnya nggak ada. Kalau dia kor-kor, hantam pemerintah, hantam NU, dihantam balik ya udah habis. Siapa yang mau mencegah? Dulu ada Gus Dur, sekarang ditembak FPI, anggota FPI. Kalau ada Gus Dur nggak bakalan terjadi tuh. Paling ditempuh secara apa? Ya argumentasi jalur hukum kalau Gus Dur kan. Nggak bakalan frontal. Pendukungnya ngamuk dicegah pasti sama Gus Dur. Tapi kalau sekarang Gus Dur nggak ada, mau kemana yo? Mau kemana? Gitu. Jadi kalau sekarang ada anggota FPI yang melakukan persekusi, penyerangan kepada ulama-ulama NU, itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Itu kalau diserang balik itu berbahaya. Siapa yang mau mencegah? Ya, dulu mah ada Gus Dur dicegah, udah jangan pakai kekerasan, kita pakai argumen, pakai dalil, ya, pakai otak waras. Kalau sekarang Gus Durnya sudah tidak ada, siapa yang mau mencegah? Dan Habib Rizik paham itu. Makanya dia merapat ke NU, sudah ketar-ketir dia. Sekarang tamengnya cuma Habib Bahar. Habib Bahar saja sekarang sudah dibully, banyak dibully orang nih. Orang-orang ya terutama generasi-generasi aswaja sudah banyak dibully nih sekarang. Di mana-mana sudah apalagi mengenai nasab sekarang sudah mulai dipermasalahkan. Mengenai ceramah-ceramahnya sekarang, walaupun COVID sudah nggak ada, Habib Bahar sudah tidak, hampir tidak pernah lagi kuar-kuar di mimbar sekarang. Ya sekarang fokus di ponpesnya Tajul Alawiyin, baca kitab, belajar ngaji gitu kan. Ya mendingan gitu. Soalnya Gus Dur sudah tidak ada, siapa yang mau nanti membela apa menghalangi kalian, tidak ada. Ah, ini kan hanya asumsi. Bukan menyerang FPI, bukan. Hanya asumsi. Kenapa FPI dulu sama sekarang berbeda? Berbedanya alasannya apa? Yaitu siasahnya seperti itu. Siasahnya FPI terutama Habib Rizik. Mereka tahu walaupun Gus Dur diserang gak bakalan frontal. Sekarang Gus Dur sudah tidak ada. Colek dikit pemerintah, colek dikit orang NU, habis. Jadi kalau ada persekusi mengenai kemarin itu Gus Fuad, terus apalagi tuh Wong Deso, itu berbahaya itu. Itu ya. Tapi NU tetap secara umum tidak frontal, tetap tasamuh, toleran ya, tetap masih nunggu sebenarnya, masih nunggu komando instruksi suruh maju ya maju. Orang NU itu tergantung kiainya, tergantung kiai sepuh NU, terutama Gus Dur. Kata Gus Dur A ya A, kata Gus Dur B ya B. Kayak dulu waktu di Lengser kan, kata Gus Dur pulang ya pulang, walaupun udah aduh, gitu. Jadi Habib Rizik ini memanfaatkan kebaikan watak Gus Dur yang rohman, sayang kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Memanfaatkan itu yang dianggap kelemahan oleh Habib Rizik, padahal itu kelebihan. Justru kelebihan itu. Kelebihan Gus Dur di situ. Jadi orang yang hanya berani kepada orang yang dianggap lemah, hanya pengecut. Pengecut. Beraninya hanya kepada orang baik yang tidak akan mungkin menyerang frontal, itu pengecut. Serang tuh yang galak, biar diserang baliknya galak lagi. Kalau nyerang Gus Dur, ya paling pakai argumen. Preman berjubah udah paling itu. Nggak ada sifat frontal, kekerasan nggak ada di Gus Dur. Seperti itu. Ini videonya maaf putus-putus dikarenakan memorinya sudah ambrol. Jadi kalau asumsi saya seperti itu. Habib Rizik dulu seperti itu karena ada Gus Dur. Ini secara umum ya. Sekarang makin terpojok, mendem, ketar-ketir, kena mental ya karena Gus Dur sudah tidak ada. Itu asumsi saya.
asumsi utama. Yang sebenarnya faktornya banyak, tapi kalau menurut saya yang utama yaitu Gus Durnya tidak ada, dia udah nggak berani, dia colek ulama NU, colek pemerintah habis. Habib Rizik paham itu, makanya sekarang nih, pada pendukung-pendukung ya Habib Rizik yang melakukan persekusi, hati-hati itu, hati-hati, berbahaya itu. Jangan mau diprovokasi, berbahaya, berbahaya itu. Kalau diserang balik diratakan, siapa yang mau mencegah? Hah? Ya kan, tahu sendiri dulu Gus Dur waktu mau diturunkan itu sudah semua elemen Nahdlatul Ulama itu sudah turun, sudah ngepung Jakarta. Terutama Banser, pasukan berani mati, sudah tanda tangan siap mati bela Gus Dur. Tapi Gus Dur katakan jangan, pulang aja. Kan? Pulang. Itu. Habib Rizik paham sebenarnya dengan sifat Gus Dur. Ya, orang-orang yang paham, yang mengerti, yang ilmunya tinggi, nggak bakalan lah seperti itu. Yang hanya beraninya kepada orang yang dianggap lemah, yang dianggap tidak berdaya, yang dianggap tidak bisa ngapa-ngapain. Ya justru itulah pelindung. Itulah Gus Dur sebagai pelindung bangsa. Ya kan? Kalau tidak ada Gus Dur dulu, aduh, ini sekarang bahaya ini. Generasi-generasi muda NU sudah mulai naik, ya kan? Apalagi jiwa-jiwa muda, walaupun ada konsep tawazun tasamu, tetap kalau jiwa muda berontak mau gimana itu? Aswaja katakanlah tanda kutip ya agak nakal gitu, agak frontal. Gimana kalau sudah mereka turun? Nah, FPI Habib Rizik paham itu. Makanya sekarang Habib Rizik ngejar. Sebelum itu kan kabur-kaburan. Udah ngeri dia, udah ngeri sekarang. Jadi pertanyaan saya, FPI sekarang kemana? Kalau memang berjuang demi Islam, maju, jangan pantang mundur. Kalau kata saya, saran saya jangan mundur kalau memang demi Islam. Jangan karena lawannya Gus Dur. Tapi beraninya sama orang baik, sama orang yang bisa dianggap nggak bisa ngapa-ngapain. Justru itulah Gus Dur sebagai pelindung kalian. Kalau kalian dulu tidak dilindungi, dihadang oleh Gus Dur, sudah nggak tahu nasibnya. Gus Dur paling nempuh jalur hukum, itu namanya ulama, orang pinter seperti itu, pakai argumen, pakai dalil, tempuh jalur hukum, nggak pakai kekerasan, nggak radikal, nggak frontal. Gitu. Sekarang Habib Bahar juga sebagai tamengnya yang masih di depan. Ini masih di depan dia, masih terdepan di FPI. Sudah mulai ngajar kitab. Ya kan, udah mulai kerasa dibully, diserang sana sini. Udah, sekarang mulai fokus. Nggak kuar-kuar dulu, udah parah dulu kuar-kuarnya menghina pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Habib Riziknya seperti itu, ya kan? Sekarang mau kemana? Mau kemana? Saya tanya, mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau merapat ke NU. Orang NU sudah kadung sakit dulu ya waktu Gus Dur dihina, dilecehkan habis-habisan oleh Habib Rizik ya. Ya mungkin bisa dikatakan ada istilah Gus Dur memaafkan sih memaafkan. Lupa sih tidak. Ketika Gus Dur diwawancarai mengenai itu, siapa? Presiden Soeharto. Ya nggak bakalan lupa. Ya. Kalau masih bisa menahan, ya mungkin ditahan. Kalau nggak bisa, ya nggak tahu. Tapi ingat terus, ya karena ingat terus. Kalau sudah ingat antara nahan dan nyerang, udah antara dua itu merupakan bom waktu. Ya. Dulu saya juga heran, NU organisasi terbesar, Habib Rizik nyerang Gus Dur, dilecehkan.
kok pada diem. Saya aja sebagai NU kultural ya, NU kampung lah, NU pinggiran. Sudah, aduh ini orang sudah keterlaluan ini. Kok NU diam? Ternyata ya seperti itu Gus Dur. Sudah jangan biarin. Jangan pakai kekerasan. Kita pakai argumen. Kita orang waras, pakai otak. Bukan frontal. Nah, sekarang mau ngapain? Ini kan hanya asumsi ya. Teman-teman, saya tidak bermaksud apa-apapun. Memojokkan FPI dengan narasi saya tidak. Saya hanya bicara fakta. Faktanya seperti itu. Dulu tidak merapat ke NU, sekarang merapatnya mungkin sedang taubat lah. Taubat. Sedang taubat merapat ke NU. Itu kan, merapat ke Bapak itu kan. Ya, asumsi saya kenapa dulu begitu, sekarang begini, ya asumsi saya begitu, pendapat saya begitu. Karena Habib Rizik dan FPI sadar bahwa Gus Dur itu orang baik, tidak mungkin menyerang balik secara frontal, radikal, secara fisik tidak mungkin. Walaupun pendukungnya banyak, paling banyak di Indonesia. Nah sekarang Gus Dur tidak ada, apalagi sudah ada kejadian 6 laskar ditembak. Habib Rizik kabur-kaburan, mau lari kemana? Kecuali ke NU. Makanya sekarang FPI merapatnya minta diterima oleh NU. Itulah salah satu pelindung mereka. Jadi dulu dihina-hina, dilecehkan, sekarang minta tolong. Ini kan yang enak kan apa ya? Udah dihina, diledek, dipakai juga kan gitu. Makanya orang tuh jangan jumawa, jangan sombong. Jangan hanya beraninya kepada orang baik, kepada orang yang dianggap tidak bisa ngapa-ngapain. Nanti kena batunya. Ya seperti ini. Sekarang mau ngapain FPI coba? Jalan satu-satunya merapat ke NU, minta perlindungan. Apalagi setelah ada itu kasus penembakan. Siapa yang mau menghalangi kalau sudah apa ya, diutak-atik pemerintah, siapa yang mau menghalangi? Dulu Gus Dur masih ada, sekarang sudah tidak ada. Nah sekarang saran saya, kalau ada ulama NU yang nyentil Habib Bahar, nyentil Habib Rizik, jangan didatengin, jangan dipersekusi. Itu berbahaya. Gus Dur sudah tidak ada loh. Kalau ente diserang, ente mau kemana? Pemerintah enggak pro sama ente, NU enggak. Mau lari kemana? Ke Muhammadiyah, mau ke Persis, ke LDII. Mau lari kemana? Pokoknya hati-hati aja. Apalagi yang baru-baru tuh ada Gus Fuad didatengin tamu yang mau melakukan kekerasan. Terus ada lagi yang terbaru, kalau nggak salah Wong Deso ya. Siapa tuh namanya? Mbah apa sih? Saya lupa. Dipersekusi karena mengkritik Habib Bahar tuh, Wong Deso itu. Itu berbahaya itu. Ini sekarang masih diam, masih dicegah ini. Udah diam dulu. Generasi muda NU diam dulu, tenang. Nah, kalau sudah waktunya baru dah. Ya, itu masih bisa dicegah. Masih ada ulama sepuh lainnya, tapi tidak sedahsyat Gus Dur. Semua elemen NU dalam genggaman Gus Dur, ya mau banjir darah nggak jadi. Sekarang masalah-masalah kecil nih kayak gitu, itu berbahaya itu. Sudahlah, ya ngajar kitab. Ya. Kalau seumpamanya diserang, mengungkit kesalahan Nabi Bahar, Habib Rizik di masa lalu, wajar. Karena itu membekas. Karena warga NU itu dari dulu nahan, sabar. Ya, makanya jalan satu-satunya ya dengan argumentasi di media, dengan pansos, ya, dengan bulian, wajar. Karena jejak digital masih ada. Jadi kalau mau dilawan dengan argumen lagi, dengan dalil lagi, dengan argumentasi, dengan otak waras. Jangan persekusi, bahaya. Gus Dur sudah tidak ada, bahaya.
Yang pro kalian siapa? Pemerintah tidak, NU tidak, mau lari kemana? Jangan persekusi lagi, berbahaya siapapun itu. Yang mau mengkritik Habib Bahar, Habib Rizik, biarin. Kalau dikatakan dosa, dosanya mereka dulu, ya, dosa dan tanda kutip ya. Ya dosa itu dalam artian ya itu menyerang NU, menyerang pemerintah, ya wajar. Jadi apa yang ditanam itulah hasilnya. Hasilnya seperti itu ya, tanggung sendiri. Apalagi sekarang masalah nasab sudah mulai dikorek-korek nih, ya kan? Iya kan, itu baru argumen dasar itu. Belum sepenuh hati warga NU melawan kalian itu, belum sepenuh hati. Cuman apa ya? Bukan melecehkan, bukan mengecilkan, tidak. Jadi, kalau memang kalian niatnya demi Islam, maju terus walaupun tidak ada Gus Dur, jangan takut. Demi Islam kan katanya, maju terus, jangan mundur. Kalau demi Islam, jadi majunya dulu jangan karena ada Gus Dur. Sekarang mendem jangan karena tidak ada Gus Dur, maju. Fokusnya ke Islam, bukan ke Gus Dur. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.